Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Sahrian Nasution. Saya sebagai guru di Madrasah Masbahul Hasanah kelas 10. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru batch 1 tahun 2025. Bidang studi Akidah Akhlak di LPTK UIN Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda atau UINSI. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran atau UKIM dengan materi mengenal akhlak mazmumah atau akhlak tercela dengan metode Project Based Learning PJBL. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, apa kabar kalian semua hari ini? Baik, Ustaz. Semua sehat? Sehat, Ustaz. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita cek dulu kebersihan ruangan kita ini. Coba lihat bawah bangku, bawah meja, kiri kananmu, atau ada sampah, kita bersihkan. Sudah bersih? Sudah, Ustaz. Sekarang dulu. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran materi kita untuk hari ini, seperti biasanya kita dianjurkan sebelum berbuat sesuatu terlebih dahulu kita membaca doa. Ada ketua kelas supaya membimbing doanya. Sebelum kita mulai pelajaran kita yang saat ini biar kalian mulai. Baik, seperti biasanya sebelum kita masuk materi, kita absen dulu kehadiran anak-anak semua. Ada yang tidak hadir? Tidak, Ustaz. Nah, ya, biar bisa absen dulu ya. Desri Fazila Lubis, Hadir, Ustaz. Jamilah Kaulai, Hadir, Ustaz. Siti Marwah Lubis, Hadir, Ustaz. Sarifah Adawiyah Kaulai, Hadir, Ustaz. Ayana Asibuan, Hadir, Ustaz. Ayani Asibuan, Hadir, Ustaz. Husnul Fatimah. Hadir, Ustaz. Oke, sudah dianggap selesai karena memang hadir semua ya kan? Iya, Ustaz. Baik, seperti biasanya sebelum kita mulai materi kita, ada baiknya kita mengenang masa lalu dengan kemerdekaan Republik negara kita yang tercinta. Oke, kita putar dulu videonya. Kepada yang bisa memandu untuk video kita segera maju ke depan. Pada anak kami persilakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, 1, 2, 3 ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana
Tunggu dulu ya. Iya, Ustaz. Kita buka dulu materi. Dari kita yang kemarin yang sudah apa pembahasan kita minggu kemarin? Materinya masalah akhlak manusia. Oke. Di antara anak kami semua masih ada yang ingat apa yang dinamakan akhlak mahmudah? Tangan siapa yang bisa mendefinisikan akhlak mahmudah? Saya, Ustaz. Oke, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak mahmudah adalah sifat atau perilaku manusia yang baik, yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam, yang mencerminkan kebaikan hati, keimanan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhlak mahmudah mencakup perilaku yang membawa kebaikan bagi diri sendiri dan sesama manusia dan perilaku. Benarkah itu? Nah, berarti anak-anak kami sudah menguasai pelajaran yang kemarin. Tetapi Ustaz belum merasa puas untuk hari ini. Masih kita uji dulu salah satu anak kita. Mana tahu masih ada yang belum tahu atau belum dapat atau belum hafal pelajaran kita yang kemarin. Contoh akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah itu adalah banyak contoh. Salah satunya adalah kalau kita bahasa Arabkan adalah siddiq. Siddiq itu apa artinya? Siapa yang tahu? Saya, Ustaz. Oke, lanjut. Benar, Ustaz. Benar. Oke, kita. Selanjutnya as-sabru. Angkat tangan. Saya, Ustaz. Kamu lagi. Kamu nanti biar satu. Apa ada sabru? Bismillahirrahmanirrahim. Sabar adalah sikap untuk tetap teguh dan tabah dalam menghadapi ujian, kesulitan atau cobaan hidup. Islam mengajarkan kita untuk tetap bersabar dalam setiap situasi, baik saat menerima kebahagiaan maupun kesulitan. Benarkah itu? Apa tidak ada yang lain yang bisa menjawab sehingga cuma anak kami tadi saja? Saya, Ustaz. Oke, coba dulu apa arti sabru? Jangan definisinya, artinya saja. Sabar, Ustaz. Iya. Sabar, Ustaz. Sabar. Oke. Satu lagi kita coba untuk pertanyaan terakhir mengulang pelajaran kita yang kemarin. Arti daripada tawadu. Saya, Ustaz. Oke. Rendah hati, Ustaz. Rendah hati. Oke. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz sudah anggap berarti pelajaran kita yang kemarin dianggap Alhamdulillah. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai materi kita untuk hari ini, ada baiknya kita menonton sekilas untuk pelajaran yang akan kita lalui. Artinya apa pelajaran kita hari ini? Mana tahu masih ada anak-anak kami yang belum tahu tentang pelajaran kita yang kemarin. Tentang apa hari ini pelajaran kita? Kalau kita artikan mas rumah itu apa? Berarti kalau kita artikan anak mas rumah itu adalah adab yang oke. Pintar-pintar anak-anak ini. Jadi kita menonton video pengayaan. Artinya nanti anak-anak kami dari tujuan pembelajaran kita hari ini kita buat dulu reklam ya.
sebagai video. Nanti kita ambil dari video itu sifat tercelanya dari pelajaran kita yang kemarin, dan kita ambil nanti sifat terpujinya dari video itu. Artinya nanti sambil kita menonton video, anak-anak kami ambil buku, ambil pena. Nah, jadi nanti saat kita mulai play videonya, kita buat nomor 1. Siswa ini begini berarti siswa ini memberitakan kawannya secara tidak terhormat, berarti ini sifat tidak terpuji. Nanti ada lagi di situ yang mengajak untuk hal yang baik. Nah, berarti kalau tulis di situ berarti itu termasuk sifat terpuji. Artinya kita menonton lalu video itu, baru kita nanti simpulkan itu, kita buat kelompok, kita bagi berapa kelompok kita ini nanti. Mungkin nanti ini bisa jadi 4 kelompok kan? Bisa sebelum kita putar videonya. Kita menonton bersama dan kita ambil pelajaran dari video itu. Video yang kita hari ini sudah bisa kita refleksikan dalam pikiran kita apa yang ditayangkan. Nah, nanti kita ambil sifat apa yang harus kita buang, sifat apa yang harus kita ambil hikmahnya, pelajaran apa yang kita ambil hikmahnya kan. Nah, jadi nanti Ustaz bagikan LKPD-nya sebagai lembar kerja peserta diri kami, anak kami semua. Nanti setelah Ustaz bagikan, kita akan membagi kelompok. Dari teks yang Ustaz bagikan, anak-anak kami semua membuat diskusi berkelompok masing-masing dari video yang kita amati. Oke, Ustaz bagikan lembar kerjanya ya. Sekarang ketua kelasnya sambil lulusan bagi lembar kerjanya, ketua kelasnya membagi kelompok. Ya, susun mejanya. Kelompok. Ini kelompok berapa ini rencananya? Kelompok 1 mana? 1, 2, 3. Jadi kita membentuk kelompok hari ini 4 kelompok. Jadi gimana penjelasan Ustaz? Jadi dalam kelompok ini dari tugas yang Ustaz, yang video yang sudah kita tayangkan hari ini, kau buat kesimpulan dari itu. Nanti sebelum itu Ustaz masih menjelaskan tentang akhlak tercela itu. Pelajaran kita hari ini dari sekilas Ustaz sudah menyampaikan apa yang dinamakan akhlak muslimah, sudah dijelaskan apa contoh-contohnya. Dan contoh yang 4 itu kita ambil kesimpulan. Nanti kesimpulan itu kalian buat kelompok seperti yang kita rencanakan tadi kan. Buat kelompok, tuliskan di kertas yang Ustaz bagikan. Nanti hasil
pelajaran materi kita hari ini. Kalian presentasikan di depan. Per kelompok itu kita buat perwakilan 3 orang ke depan. Nanti kan tinggal baca-bacanya. Kalian pagi-pagi nanti membacakan hasil kelompok kalian itu. Pokoknya si Adia sama teman-teman ini kan, begitu kan? Oke. Kak Ustaz kasih untuk mengerjakan tugas kelompoknya itu, Ustaz kasih 20 menit bisa? Bisa, Ustaz. Kalau nggak bisa kita kasih 25 menit. Bisa? Iya, Ustaz. Sampai Ustaz kasih waktu satu malam. Iya, Ustaz. Waktu segitu lama berarti pelajaran kita hari ini tidak dinamakan tuntas. Oke, hari ini kita waktunya cuma dikasih 45 menit maksimal, paling sedikit 30 menit. Jadi Ustaz kasih kalian waktu 20 menit sudah bisa merangkum pelajaran yang sudah Ustaz sampaikan. Jadi kalau rampungkan dengan kelas itu per kelompok, kalian bisa warap apa-apa yang harus kau jelaskan di situ kan, baru nanti kita presentasikan dan kau buat kelompokmu itu sebagai perwakilan ke depan untuk mempresentasikannya. Oke, siap? Siap, Ustaz. Kita bisa sampaikan apa masih ada anak kami yang belum paham tugas-tugas kita ini? Tidak. Tidak, Ustaz. Mulai membuat tugas kelompoknya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. kita semua tugas yang sudah kita baca tadi, video yang sudah kita tonton tadi, nanti baru setelah kalian menyampaikan tugasnya, baru Ustaz menyimpulkan materi kita hari ini. Kelompok mana duluan? Kelompok 1. Siap kelompok 1. Maju ke depan, melakukan sebagai perwakilan. Kelompok lain kita dengar. Nah, nanti kalau ada yang mau bertanya, tanyakan langsung kepada materi di atas. Di atas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu. Nama saya Ustaz Pak. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Hasil diskusi kami adalah hal terjelas. Alam majmua atau alam sayyah. Alam terjelas adalah segala bentuk perilaku, perkataan, dan sikap yang buruk, hina, dan bertentangan dengan tuntunan ajaran agama Islam, serta nilai-nilai moral dan etika yang berlaku. Seseorang yang memiliki akhlak tercela akan
Oke? Nah, tidak. Tidak, tidak. Oke, perkenalkan dulu kelompok dari mana? Kelompok berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Nurhadijah Komandan Nasution. Kesimpulan. Nama saya Denis Saleh Sibuan. Perkenalkan, nama saya Ruhaida Surfina Hasibuan. Hasil diskusi kami adalah cara menghindari anak tercela adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan 4. Perkenalkan, nama saya Nur Arya Lubis. Perkenalkan, nama saya Sinta Nasution. Perkenalkan, nama saya Siti Nurjana Lubis. Hasil diskusi kami adalah untuk apa tujuan menjauhi anak tercela, menghindari murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak tercela adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah dan dapat mendatangkan murka serta hukumannya. Pas kita hari ini berkelompok, maka bisa menyampaikan kesimpulan materi kita hari ini ialah secara keseluruhan tujuan dari pemahaman dan pengamalan akhlak terbudi serta menjauhi akhlak tercela adalah untuk mencapai kebahagiaan hakiki di dunia dan membangun hubungan yang baik dengan Allah dan sesama serta menciptakan masyarakat yang adil, makmur dan harmoni. Akhlak adalah fondasi penting bagi kehidupan yang bermakna dan bernilai. Itulah kesimpulan pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menutup materi kita pada pagi hari yang berbahagia ini, ada anak-anak kami yang masih belum paham atau yang ingin bertanya kepada Ustaz, dipersilakan. Ada? Saya Ustaz. Iya, coba. Sebenarnya akhlak itu terbagi berapa, Ustaz? Oh, akhlak itu terbagi 3. Nah, coba kita lihat di papan materi Ustaz. Akhlak itu ada di 3. Ada akhlak untuk Allah Sang Pencipta, ada akhlak sesama kita manusia makhluk, ada akhlak pada lingkungan. Jadi itulah kajian kita berikutnya. Anak carilah akhlak-akhlak apa aja yang harus kita penuhi yang berhubungan kepada Allah. Akhlak apa aja contoh-contohnya yang berhubungan kepada sesama kita manusia, dan akhlak-akhlak apa aja yang ada yang berhubungan dengan lingkungan. Oke, sudah paham kan? Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita di pagi hari yang berbahagia ini, Ustaz menyampaikan pantun. Itulah sebagai penutup kita ya. Pantunnya adalah ada mata di samping telinga. Jelas lah, di samping telinga ada mata. Tapi jangan kawan di telinga untuk telinga. Rasulullah bisa merah. Kalau sudah bahasa telinga. Ada mata di samping telinga untuk melihat yang ditunjuk. Ilmu itu untuk diterima, bukan semata dibiarkan.
dipakai ketiga lebar. Jadi dan kamu anak rajin, banyak ilmu, banyak deh. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.